Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Andian SC. Salam setong dede. Oke, kembali lagi bersama saya Ahmad Andriansyah. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang karomah atau silat goib. Mungkin sebagian dari kita tidak banyak yang tahu apa yang dinamakan dengan karomah atau silat goib. Sini saya akan menjelaskan tentang silat goib. Jadi, seperti biasa, tonton video ini sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke. Jadi silat goib atau yang istilahnya kalau orang Madura menyebutnya itu karomah. Silat goib ini adalah kemampuan menggunakan jurus-jurus silat tanpa kita belajar. Nah, seperti apa itu? Jadi silat goib ini itu biasanya oleh para master atau istilahnya orang yang sudah bisa mengisi itu diisikan atau diijazahkan kepada seseorang. Ketika sudah diijazah, orang itu bisa meminta bela diri apa saja. Entah itu bela diri modern, bela diri tradisional, ataupun bahkan yang dari alam. Misalnya kita meminta jurus harimau, jurus elang. Nah, kalau yang modern kita bisa minta taekwondo, minta pencak silat, karate, ya terserah. Itu bisa. Cuman tidak semudah itu. Nah, kalau semudah itu, semua orang akan berpikir, kalau sudah begitu buat apa kita belajar silat capek-capek, ya kan? Nah, jadi di sini saya akan jelaskan kembali. Jadi silat goib ini itu memiliki tingkatan, yaitu ada 3 tingkatan. Nah, ini saya menjelaskan ini menurut yang saya tahu, yang saya pelajari ya. Jadi saya itu kalau tidak tahu saya tidak akan mengada-ngada, dan kalau saya tidak mempelajari saya tidak akan pernah menjelaskan. Nah, saya jelaskan ini karena saya tahu dan saya mempelajarinya. Jadi itu ada 3 tingkatan atau 3 tahapan. Nah, tahapan yang pertama itu setelah diijazah. Nah, setelah diijazah itu tahapan pertama, kita sudah bisa menggerakkan badan kita secara otomatis. Jadi cukup kita meminta, nah dan kita memejamkan mata. Atau kalau untuk pemulanya, untuk tahapan awal itu biasanya menggunakan kain hitam dibungkuskan ke mata, gitu. Terus di tahapan pertama ini kita sudah bisa menggerakkan badan kita secara otomatis. Cuman ya, gerakannya itu masih serabutan. Gerakannya itu masih ya dibilang jelek, kurang bagus, soalnya masih bergerak ke sana kemari gitu. Tapi sudah bergerak sendiri itu tubuh kita. Memang sudah bergerak sendiri. Nah, itu ke sana kemari. Terus kemudian setelah beberapa lama dilatih, sudah mulai bagus, sudah bisa mulai mengontrol diri, itu lanjut ke tahapan kedua. Nah, di tahapan kedua ini kita tetap memejamkan mata, cuman kita itu sudah bisa lebih fokus, yaitu gerakan silat kita itu sudah mulai bagus. Gerakan silat kita itu sudah terlihat gitu. Misalnya kita meminta jurus harimau, itu kita memang benar-benar sudah menggunakan jurus harimau. Atau kita minta gerakan silat, itu bisa. Nah, itu bisa. Sudah bagus ya, sudah lebih bagus dari yang awal. Itu tingkatan kedua. Terus tingkatan kedua ini juga kelebihannya sudah mulai refleks. Misalnya ketika kita merem, lalu ada orang mukul di belakang, itu secara otomatis kita akan menangkisnya atau kita akan mengelak secara otomatis gitu. Itu di tahapan kedua. Kemudian ke tahapan yang terakhir, tahapan ketiga. Di tahapan ketiga ini kita sudah bisa membuka mata.
Nah, ini sudah tingkat tinggi ya. Untuk mencapai tingkat 3 ini, itu kita memerlukan waktu yang cukup lama untuk mempelajari ke tahap ketiga ini. Nah, ketika sudah sampai ke tahap ketiga ini kita sudah bisa membuka mata. Jadi secara mata terbuka, kita meminta gerakan silat, secara otomatis badan kita itu akan bergerak. Cuman kita dengan membuka mata, kita sadar bahwa kita bergerak, cuman kita yang menggerakkan itu kita juga masih belum tahu ya. Cuma istilahnya ya di dalam kita itu, diri kita itu seakan-akan ada orang yang menggerakkan, ada orang yang mengajari. Lalu istimewanya juga di tahapan ketiga ini, itu kita bisa meniru gerakan orang. Misalnya orang menggunakan gerakan ini, kita cukup lihat sebentar, lalu kita bisa menirukan gerakan itu kembali secara otomatis. Nah, ketika sudah ke tahapan ketiga ini, kita sudah mumpuni, kita sudah bagus, betul-betul bagus gerakannya. Misalnya kita mengambil jurus kera, nah, kita bisa mirip gerakan kita seperti memang jurus kera, cuman ya tidak 100% mirip ya. Misalnya kita ingin mengambil gerakan kera sakti, kita ingin mengambil gerakan karate, itu tidak semuanya mirip, tidak 100% mirip. Karena ketika kita ingin mumpuni betul-betul, itu kita juga harus memasuki organisasi tersebut, kita harus mempelajari gitu. Tidak bisa secara instan. Ya cuman gerakannya itu sudah mulai bagus, sudah mulai rapi dan teratur gitu. Nah, jadi pertanyaannya, apakah silat gaib ini bisa digunakan saat pertarungan? Bisa. Tapi ketika sudah mencapai tingkat 3 itu kita bisa digunakan misalnya untuk ya sambung persaudaraan, itu bisa kita gunakan. Cuman kalau masih pemula itu kan merem, itu nggak melihat. Gimana kita mau tanding kalau kita nggak bisa melihat? Yang ada kita diserang habis-habisan. Nah, jadi kalau sudah mempelajari tahapan per tahapan, nah itu baru kita bisa menggunakan silat gaib ini secara sempurna. Nah, perbedaannya silat gaib dan tenaga dalam ini, kalau tenaga dalam itu membutuhkan ketenangan. Kalau silat gaib ini, itu kita otomatis akan emosi kita tinggi. Nah, itu yang dampak buruknya itu. Emosi kita akan tinggi. Seakan-akan kalau kita melihat musuh, itu kita langsung mau menyerang. Itu. Kalau kita tidak bisa mengontrol diri. Makanya biasanya kalau orang mau mencoba tenaga dalam, itu biasanya dicobakan dengan karomah, dengan silat gaib ini. Karena orang yang memiliki silat gaib ini, itu emosionalnya sangat tinggi, dan istilahnya dia akan secara agresif menyerangnya. Jadi bisa kita gunakan untuk latihan bersama tenaga dalam. Tuh. Nah, mungkin cukup itu saja penjelasan tentang silat gaib. Nah, ini kembali saya jelaskan. Saya menjelaskan ini karena saya tahu dan saya pelajari. Nah, jika mungkin ada perbedaan, walaupun sama-sama silat gaib tapi ada perbedaan, saya mohon maaf. Karena ilmu itu tidak hanya satu. Setiap orang berhak mempelajari ilmu. Kita harus saling sama-sama menghargai. Nah, jika kalian suka dengan video seperti ini, like, comment, dan subscribe. Dan kalian bisa request, misalnya mau minta penjelasan apa, atau seperti apa contohnya silat gaib itu, nanti saya akan berikan contohnya. Tapi di next video. Oke. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam September.